Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel dan tipe data. Nah, pertama-tama variabel. Variabel itu sendiri yaitu suatu wadah atau tempat untuk menampung atau menyimpan data atau nilai. Nah, untuk apa adanya variabel? Variabel dibutuhkan karena data dalam variabel dapat digunakan pada proses berikutnya. Jadi variabel lebih mempermudah kita dalam tahap berikutnya. Nah, dalam variabel itu harus juga memiliki tipe data. Nah, tipe data ini ya langsung saja kita buka bin. Nah, ini kita sudah ada di kelas public public static void main atau tadi pada video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu kelas method main. Ya, kali ini kita lihat ini integer int sama dengan ini misalnya kita tulis angka. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui ada ini yang dinamakan variabel angka sama dengan misalnya 10. Nah, ini yang dinamakan variabel, ini yang dinamakan tipe datanya. Jadi tipe data itu ini integer, ini variabelnya angka, ini nilai variabel 10. Nah, jadi sebelumnya saya akan membahas tentang variabel integer, variabel char, dan juga variabel string. Maaf, bukan variabel, maksudnya tipe data integer, tipe data char, dan tipe data string. Nah, itu sendiri, tipe data sendiri dibagi menjadi dua sebenarnya, yaitu tipe data primitif dan non primitif. Nah, di sini integer yaitu salah satu yang tipe data primitif, juga sama dengan char. Kita lihat char. Ini char juga sama dengan tipe data primitif, tapi dia beda dengan string. String misalnya besar. String itu tipe data non primitif. Nah, kita jangan fokus ke ini dulu. Kita pertama membahas tentang tipe data integer. Integer itu berisikan angka, variabelnya harus angka bilangan bulat, yaitu contohnya seperti ini 10. Nah, tipe data integer ini sebenarnya bukan cuma satu-satunya tipe data yang menggunakan, yang isi dari variabelnya menggunakan angka. Itu juga ada tipe data long, byte, ya, byte, dan juga ada juga tipe data boolean. Namun boolean ini itu dia tipe data termasuk dengan, kita tidak membahas dia, kita membahas integer dan char. Maaf. Nah, ini integer ini angkanya itu dari 0 sampai miliaran. Jadi biasanya yang digunakan programmer itu integer ini, tipe data ya jenis integer ini. Contoh ya, integer angka 10. Nah, di sini kita akan mencoba untuk print out integer itu. Caranya seperti biasa, sistem out print. Jika kita tulis print saja, maka nanti kita bisa lihat, kita tuliskan di dalam tanda kurung ini angka. Ingat, angka bukan 10, tapi kita tulis variabelnya angka. Nah, kita akhiri dengan titik 2. Jangan lupa statement di 2 di belakang, titik koma di belakang. Nah, kita akan run, klik kanan, run file. Sudah menunggu. Nah, kita bisa lihat di sini ada 10, namun dia menyambung dengan void
successful ini. Karena apa? Karena kita tidak menambahkan ln. Nah, teman-teman mungkin bertanya fungsi ln ini apa? Ln itu sendiri yaitu berfungsi sebagai, kalau di tombol keyboard itu sebagai enter. Jadi dia buat garis baru. Jadi jika kalau kita tambahkan ln, maka nanti kalau kita jalankan hasilnya, nah ini 10, lalu dia berpisah dengan ini, dia membentuk garis baru ya. Itulah yang dinamakan dengan tipe data integer. Maka kita juga membuatkan, saya menjelaskan berikutnya, yaitu tipe data char. Tulisannya huruf kecil, char. Char itu jenis tipe data ini yaitu menjelaskan tentang variabel yang nilainya itu karakter, sebuah karakter. Jadi kalau jika integer ini nilainya adalah angka bilangan bulat seperti kita lihat 10, ini juga bisa diganti 100 atau 60. Nah, kalau char itu cukup dengan karakter, seperti kalau A ya A saja, kalau B ya B saja, sampai Z. Nah, contohnya karakter char kita tulis variabelnya yaitu angka, bukan laki, contoh sama dengan sini L. Nah, kita lihat kalau kita hanya menulis L, maka ada tanda pentung. Di sini syarat untuk menulis tipe data char yaitu isi variabelnya harus kita tambahkan, diawali dengan tanda petik dan tanda petik 1. Jadi terus statementnya, akhir statement kita tambahkan dengan titik koma. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa memahami kalau integer, tipe data integer itu tanpa harus menggunakan tanda petik, namun jika char itu menggunakan tanda petik 1. Nah, kita coba untuk sistem out ini. Sistem besar, sistem dot out dot print. Kita tuliskan laki, koma. Nah, kita coba menjalankannya. File. Nah, kita lihat di sini ada 60 dan L. 60 itu dari tipe data integer tadi, dan L itu dari tipe data karakter atau char. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data berikutnya yaitu string. String itu penulisannya S-nya harus S besar. String. Kita tulis misalnya aku. String aku sama dengan, kita tulis di sini nama saya ya, Eko Saputra. Nah, kita akhiri dengan titik koma. Nah, teman-teman bisa lihat lagi muncul tanda pentung, berarti itu penulisannya ada yang bermasalah. Nah, saya akan menjelaskan sistem penulisan tipe data string itu harus awal isi variabelnya harus menggunakan tanda petik 2 dan nanti akhiri dengan juga tanda petik 2. Nah, kita lihat teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa integer itu tanpa menambahkan titik koma, tanpa menambahkan tanda petik, jika char menambahkan tanda petik 1, namun jika integer menambahkan tanda petik 2. Oke, kita coba untuk sistem mencoba untuk string system dia. String out. Kita lihat aku. Jangan lupa titik koma. Nah, kita coba jalankan di kanan sampai. Nah, ini teman-teman bisa lihat 60 didapat dari tipe data integer, L didapat dari tipe data char, dan Eko Saputra didapat dari tipe data string, yaitu aku.
Nah, teman-teman juga harus ingat penulisan variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Contohnya angka spasi 1 atau angka utama. Tidak boleh, maka akan muncul pentungan. Jadi yang dibolehkan dalam sistem penulisan variabel itu sendiri yaitu jika terdiri dari dua kata, maka kita pisahkan dengan underscore bisa. Nah, kalau kita lihat ini underscore, maka ini juga kita harus mengubah dia underscore utama. Nah, kita lihat tidak ada tanda pentungan. Namun jika kita menggunakan spasi, teman, maka jelas akan pentung. Nah, kalau kita menggunakan kita sambung katanya juga bisa, kalimat dua kata ini bisa, atau kita bisa tandakan dengan huruf besar, penulisan huruf kecil dan huruf besar. Utama, maaf, ini utama. Nah, angka UU-nya besar, nah ini U-nya besar. Dan jika awalan dari variabel itu kita masukkan sebuah angka, maka itu tidak akan bisa dieksekusi. Namun jika angka itu berada di belakang atau di tengah-tengah, jelas bisa, atau di belakang jelas bisa, ataupun juga di tengah-tengah jelas bisa. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa selain pemakaian tanda petik koma dalam dalam penulisan tipe data, juga penulisan variabel itu ada syaratnya, yaitu itu tadi tidak boleh menggunakan spasi. Walaupun dua suku kata, maka digunakan underscore ataupun dengan huruf besar kecil. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tipe data dan variabel ini. Mungkin bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.